Sekali lagi Mbak. Kaduna mana? Menyapa yang terhormat, yaitu Gubernur Provinsi Papua Selatan, Bapak Dr. Insinyur Apollo Savanpo, STMT. Kita boleh berikan aplaus. Dan juga turut hadir di Papua Selatan, yaitu Presiden Komisaris TC Group, Bapak atau Mr. Robertson. Kita berikan aplaus. Dan juga Bupati Merauke, Bapak Yosep Kepse SHLLM. Kami pun juga menyapa Managing Director TSE Group, Mr. In Lai Kim. Dan juga kami menyapa Yang Mulia Ketua MRP Provinsi Papua Selatan, Bapak Damianus Katayu. Dan juga hadir bersama-sama dengan kita Kepala Kepolisian Resort Merauke, Bapak AKPP Leonardo Yoga, SIKMM. Dan juga kami menyapa Managing Director Korindo Group, Mr. Bapak Yongman Kim. Dan juga hadir Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Papua Selatan dan juga perwakilan dari DPRD Provinsi Papua Selatan dan DPRD Kabupaten Merauke, serta beberapa tamu undangan lainnya yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu tentunya. Tamu undangan yang kami hormati dan yang kami banggakan, Mr. Robertson yang tentunya mewakili penyelenggara proyek ini berkenan untuk ada di podium. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kami mengucap rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena pembangkit listrik tenaga biogas dan fasilitas kompres biomethane gas telah selesai dan siap diresmikan. Selanjutnya kami menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran Bapak Gubernur dan Bapak Bupati dalam acara ini. Kehadiran Bapak menjadi bukti nyata dukungan pemerintah dalam mendorong terlaksananya industri berkelanjutan di tanah Papua. Hadirin sekalian, atas nama Dewan Komisaris dan Direksi TSE Group, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh tim yang telah bekerja keras menyukseskan proyek ini, baik dari PT BCA, KIS Group,
kontraktor, mitra kerja, masyarakat serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan. Pembangkit listrik tenaga biogas dan fasilitas kompres biometane gas yang kita resmikan hari ini merupakan realisasi dari visi TSE Group dalam membangun industri kelapa sawit yang berkelanjutan, efisien, terdepan, ramah lingkungan, dan menyejahterakan masyarakat sekitar. Inovasi ini juga menjadi momen penting dalam perjalanan TSE Group mewujudkan visi sekaligus untuk mencapai target Global Net Zero Emission. Melalui fasilitas ini, kami tidak hanya mengelola limbah, tapi mengubahnya menjadi solusi energi yang konkret. Hal ini membuktikan komitmen kami untuk mendukung Indonesia melakukan pengurangan emisi karbon nasional secara sukarela yang bertujuan menjaga kenaikan suhu global di bawah 2 derajat Celcius. Kedepannya, TSE Group akan terus memperkuat komitmen terhadap keberkelanjutan. Kami juga akan membangun fasilitas serupa di 5 anak perusahaan kami lainnya. Selain itu, sejumlah inisiatif konservasi dan pengelolaan lingkungan telah berjalan di berbagai unit operasional kami dan akan terus ditingkatkan sebagai bagian dari tanggung jawab kami dalam menjaga keseimbangan alam dan mendukung keberlanjutan jangka panjang. Sebagai penutup, melalui peresmian ini kami berharap TSE Group dapat memberikan dampak positif dan menjadi inspirasi bagi pelaku industri kelapa sawit lainnya demi masa depan industri yang lebih hijau dan berkelanjutan. Sekian dan terima kasih. Baik, kami sampaikan terima kasih menuju podium. Yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi Papua Selatan, Yang Mulia Ketua Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan, Unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Papua Selatan, Bapak Ketua DPR Provinsi Papua Selatan, Bapak Kabinda, saya hormati, Unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Merauke, hadir bersama-sama kita Bapak Kapolres Merauke, dan pimpinan OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Selatan dan juga perintah Kabupaten Merauke yang saya hormati, pimpinan TSE Group Bapak Robert yang saya hormati, ya, pimpinan PT Korindo Group yang saya hormati, juga pimpinan PT BCA yang saya hormati dan saya banggakan, Bapak Ibu tamu undangan, masyarakat, khususnya masyarakat di distrik Ulilin dan juga mungkin keluarga besar karyawan yang hadir pada kesempatan yang baik ini. Tentu saja kehadiran kami pada pagi hari ini dan kita semua yang hadir di sini merupakan anugerah daripada Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga kita bisa bersama-sama menghadiri acara yang penting bagi kita semua, dan ini salah satu yang menjadi
hal baru tetapi juga penggugah bagi kita semua yang hadir di sini. Yang pertama-tama tentu pemerintah Kabupaten Merauke dan seluruh masyarakat Kabupaten Merauke dari waktu ke waktu dalam dinamika pembangunan di Kabupaten Merauke 10-20 tahun yang lalu berbeda dengan hari ini. Arah dan kebijakan tentu saja berbeda dengan hari ini. Kebijakan di tingkat nasional kemudian sampai ke daerah ini juga merupakan salah satu yang harus terus kita ikuti dinamikanya. Salah satu yang menjadi penting bagi kita yaitu hilirisasi energi dan juga pembangunan yang harus ramah lingkungan. Ini menjadi perhatian kita bersama. Sehingga kita bersyukur ya hari ini kita boleh berada di tempat ini di lingkungan PT BCA dalam rangka peresmian salah satu daripada proyek energi terbarukan di tanah Papua. Dan pemerintah Kabupaten Merauke secara resmi bersama masyarakat Kabupaten Merauke juga mengucapkan selamat atas terbangunnya fasilitas yang ada dan akan dimanfaatkan untuk kepentingan baik internal perusahaan, tetapi juga ke depan kita berharap bisa berkontribusi bagi masyarakat sekitar melalui mitra-mitra yang ada. Misalnya nanti ke depan bisa bermitra dengan PLN dan lain sebagainya sehingga masyarakat juga bisa terlayani dengan baik. Tentu saja pemerintah dan kita semua hari ini masih banyak tergantung pada sumber energi yang berasal dari fosil. Ya. Tetapi dari waktu ke waktu tentu saja sumber energi yang berasal dari fosil ini menimbulkan berbagai persoalan yang kita ketahui bersama. Ya, mungkin saja terkait dengan kualitas karbon dan juga pengerusakan lingkungan dan lain sebagainya. Itu isu-isu besar. Tetapi ke depan dengan terbangunnya fasilitas yang nanti akan diresmikan oleh Bapak Gubernur ini dengan fasilitas energi terbarukan, kita berharap bahwa pembangunan di Kabupaten Merauke secara khusus maupun di tanah Papua akan menuju pada pembangunan yang ramah terhadap lingkungan dan kehidupan selanjutnya. Itu hal positif yang pasti akan kita dapatkan dan juga pembangunan yang nanti kita bisa melihat berdampak pada banyak hal, terutama kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Merauke. Dan secara ekonomis tentu saja ini pembangunan yang mungkin penuh dengan efisiensi. Dan saya pikir inilah yang harus kita kerjakan di tanah Papua, khususnya di Kabupaten Merauke, di Provinsi Papua Selatan. Saya pikir ini yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi selamat kepada pimpinan TSE dan seluruh jajaran yang sudah menghadirkan salah satu sumber energi terbarukan di tanah Papua dan khususnya di Kabupaten Merauke. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selesai. Baik, kami sampaikan terima kasih kepada Bupati Merauke atas ucapan yang tulus dan penuh. Gubernur Papua Selatan menuju podium. Yang terhormat Presiden Komisaris TSE Group Mr. Robert Seng beserta seluruh jajaran, yang terhormat Forkopimda Provinsi Papua Selatan dan Forkopimda Kabupaten Merauke, mohon izin saya perkenalkan mulai dari ujung. Kami datang bersama Bapak Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Papua Selatan. Kemudian di sebelah beliau Bapak Ketua DPR Provinsi Papua Selatan, Bapak Insinyur Fadli Burhan. Dan ada Bapak Ketua Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan, Bapak Damianus Katayu. Kemudian hadir di sini tokoh masyarakat kita
dari Papua Selatan, Bapak Fredericus Gepse, sekaligus mantan Bupati Merauke. Yang terhormat Bapak Bupati Merauke, Bapak Yosef Gepse, terima kasih banyak atas kehadiran. Bapak Kapolres Merauke, terima kasih banyak Bapak Kapolres. Yang terhormat para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, para staf ahli gubernur, para asisten, para kepala dinas, para kepala badan, dan para kepala biro, Bapak Ibu hadirin sekalian, selamat pagi. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Tuhan yang Maha Kuasa, karena kita semua diberi kesehatan, diberi kekuatan, dan secara istimewa pada hari ini kita diberi cuaca yang baik, sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam rangka peresmian Green Power Born from West, yaitu power plant biogas yang akan kita resmikan pada pagi hari ini. Kita semua dalam keadaan sehat, syukur kepada Tuhan atas segala berkat dan karunia-Nya. Bapak Ibu hadirin sekalian, pada saat ini para pemimpin dunia menyadari dan mengakui bahwa ke depan ini negara yang akan menjadi kuat adalah negara yang mampu swasembada dalam bidang pangan dan energi. Oleh sebab itu, maka Bapak Presiden sangat serius untuk membangun upaya-upaya swasembada pangan dan swasembada energi di seluruh Indonesia. Jadi Bapak Ibu kalau lihat proyek-proyek strategis nasional yang ditetapkan dengan keputusan Presiden, itu sebagian besar dalam bidang pangan dan energi. Bapak Ibu lihat perang Rusia dan Ukraina beberapa waktu yang lalu, itu Rusia memprediksi bahwa perang akan selesai dalam waktu 2 minggu. Tetapi sampai sekarang perang belum usai. Kalau Bapak Ibu cermati pada saat pasukan Rusia masuk Ukraina, itu pasukannya nggak ditembak. Yang ditembak itu logistiknya di belakang, makanannya. Hanya dalam waktu 3 hari saja pasukan Rusia kehabisan logistik. Oleh karena itu Bapak Ibu, logistik dalam konteks ketahanan nasional sangat penting. Secara khusus untuk energi Bapak Ibu, energi is work. Energi is power that we need to move something from one place to the other place. Jadi energi adalah tenaga Bapak Ibu. Kekuatan yang kita butuhkan untuk menggerakkan, memindahkan benda dari suatu tempat ke tempat lain. Jadi kita manusia ini bisa bergerak. Saya gerakan tangan ini, berjalan, melakukan aktivitas, itu karena ada energi. Mobil-mobil itu bergerak, seluruh mesin-mesin produksi industri bergerak, planet-planet alam semesta ini bergerak karena ada energi. Kalau tidak ada energi, maka seluruh makhluk di semesta itu akan stuck, mati. Oleh karena itu, energi sangat penting dalam menunjang kehidupan seluruh makhluk di alam semesta. Secara khusus untuk pembangunan yang kita lakukan Bapak Ibu, kalau tidak ada energi, kita tidak bisa membangun. Selama ini Bapak Ibu, seluruh negara-negara bangsa di dunia itu memiliki 2 sumber energi. Yang pertama adalah energi yang tidak bisa kita perbaharui kembali atau kita habis pakai, yang kita sebut sebagai non-renewable energy. Dan energi yang kedua adalah energi yang bisa kita gunakan kembali atau renewable energy. Selama miliaran tahun Bapak Ibu, renewable energy itu terbuang-buang begitu saja. Kita senantiasa menggunakan energi-energi yang bisa habis dipakai, seperti fossil oil, batu bara, dan lain-lain.
Dan saat ini Bapak Ibu, setelah negara-negara menyadari pentingnya energi, maka semua perguruan tinggi di dunia didorong untuk melakukan riset-riset untuk menemukan sumber-sumber energi terbarukan. Dan yang sudah dikembangkan saat ini adalah misalnya sun power energy, atau energi tenaga surya, atau biasa disebut fotovoltaik. Yang kita kenal dengan solar cell, itu sel yang kita pakai untuk menyerap energi solar atau irradiation of sun power. Yang kedua hydropower. Hydropower ini banyak sekali, ada mini hydro, micro hydro, sampai ke run of river, tidal energy dari pasang surut air laut dan lain-lain. Kemudian ada biofuel, biomass, biogas, dan banyak lagi sumber-sumber energi terbarukan yang saat ini sedang dikembangkan oleh berbagai negara di dunia. Dan pada hari ini kita akan meresmikan power plant by biogas. Biogas ini Bapak Ibu, sebagaimana sudah Bapak Ibu ketahui bahwa dia berasal dari limbah hewan maupun tumbuhan. Jadi kalau di Jawa itu setiap keluarga dikasih 2 ekor sapi, nanti kotoran sapinya itu disiram masuk ke dalam septic tank, dia akan menghasilkan gas metan. Gas metan itu kalau Bapak Ibu, mudah-mudahan ada yang masih ingat pelajaran kimia, mungkin kita semua sudah lupa, tapi itu CH4, rumus kimianya itu kalau dengan C2O, dia menghasilkan gas, cuma gasnya itu berbahaya. Jadi dari septic tank yang dihasilkan oleh kotoran sapi itu sudah bisa kita sambung ke dapur untuk kompor. Tapi karena ini skalanya sangat besar, maka safety-nya juga harus besar. Karena sangat berbahaya, dia gas beracun, metan itu. Nah, tapi dia bisa menghasilkan energi. Energi ini Bapak Ibu bisa kita roba dalam berbagai bentuk. Dan selanjutnya bisa kita pakai untuk berbagai kebutuhan. Misalnya, kalau kita roba jadi energi listrik, nanti energi listrik ini bisa kita roba jadi energi cahaya, itu jadi lampu. Energi listrik juga bisa kita roba jadi energi panas, misalnya pakai rice cooker, setrika, dan lain-lain. Bisa kita roba jadi energi gerak, misalnya kipas angin dan berbagai keperluan. Jadi energi ini Bapak Ibu bisa kita roba dalam berbagai bentuk apa saja. Jadi dalam dunia teknologi era industri digital yang sedang kita masuki, kalau tidak ada energi, semua teknologi yang kita bangun itu akan sia-sia. Oleh karena itu, energi sangat penting. Atas nama pemerintah dan masyarakat Provinsi Papua Selatan, kami ucapkan terima kasih banyak Mr. Robert Sang. Pembangunan energi sangat penting, Bapak Ibu. Di beberapa negara macam Uruguay, dia punya pembangkit listrik tenaga air atau PLTA yang sangat besar, dan dia bisa jual ke beberapa negara, Paraguay, Brasil, dan lain-lain itu pakai listriknya dari Uruguay. Karena dia punya pembangkit listrik. Dulu itu yang mau kita lakukan di Sungai Mamberamo maupun Urumuga dulu, tapi tidak jadi, belum jalan. Mudah-mudahan suatu saat itu akan dikembangkan. Ini kalau kita kembangkan lebih besar, bisa kita jual listriknya ke kabupaten lain, ke provinsi lain. Hari ini kita akan resmikan 2 megawatt. Jadi Bapak Ibu, kalau di ibu kota Asiki, distrik Jair, itu tadi malam saya tanya di sana, berapa total energi yang dibutuhkan untuk menghidupkan seluruh aktivitas satu distrik? Dia bilang 5 megawatt. 5 megawatt itu Bapak Ibu, kalau di rumah ada lampu yang 15 watt ditambah dengan apalagi setrika 100 watt tambah-tambah sampai kalau 1000 watt itu 1 kilowatt. Nanti 1 kilowatt tambah lagi dengan rumah sebelah 2 kilowatt, 3 kilowatt sampai 1000 kilowatt. 1000 kilo sama dengan 1 mega. Nanti kalau 1 mega, 2 mega, 3 sampai 1000 mega itu 1 gigawatt. Jadi kalau kita bisa tingkatkan ini menjadi 5 megawatt, maka kita bisa menghidupi satu distrik. Nah, oleh karena itu, ini adalah langkah awal yang sangat baik. Terima kasih banyak kepada Bapak Presiden Komisaris TC Group dan seluruh jajaran manajemen TC Group yang sudah memulai. Ini adalah yang pertama di tanah Papua. Kita tepuk tangan dulu untuk kita. Mudah-mudahan peresmian biogas power plant pada hari ini di TC Group Kabupaten Merauke, Pak Bupati, mudah-mudahan ini menjadi contoh untuk daerah-daerah lain di seluruh tanah Papua. Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat dan sukses untuk Bapak Robert Seng dan seluruh jajaran.
ini kita sedang melaksanakan program strategis nasional bahwa Presiden ingin daerah-daerah mulai melakukan pembangunan power plant untuk renewable energy. Karena kita ingin swasembada energi. Dengan dibangunnya ini Bapak Ibu, kita sudah bisa menyetop atau menghentikan suplai BBM dari luar ke tempat ini. Kita sudah bisa swasembada energi dengan sirkulasi di dalam secara internal. Dari buah sawit yang kita hasilkan, kita olah limbahnya ke sini untuk energi, digunakan lagi sendiri di sini. Jadi kita tidak tergantung lagi kepada BBM dari luar. Sekali lagi selamat dan sukses untuk kita semua. Semoga Allah Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa menjaga, melindungi dan memberkati kita sekalian. Demikian, terima kasih, selamat siang. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Selesai. Terima kasih atas sambutan yang penuh inspirasi. Ya, Bapak Ibu, pada hari ini kita menyerahkan izin usaha penyediaan tenaga listrik kepada TSE Group, dan dengan izin ini secara resmi TSE Group sudah bisa mengoperasikan penggunaan listrik tenaga biomass di tempat ini. Terima kasih. Boleh kita berikan aplaus yang meriah tamu undangan yang turut menyaksikan penyerahan surat izin yang diberikan langsung oleh Gubernur Papua Selatan kepada Presiden Komisaris. Dia bisa menghasilkan gas. Gas yang keluar daripada ini itu ada gas metan di sekitaran 55-60%. Sebenarnya sistem biogas plant itu adalah menghasilkan gas lalu dibakar. Tetapi TSE Group melakukan investasi lebih, yaitu adalah untuk digunakan sebagai pembangkit. Secara general, secara umum, biogas itu hanyalah sampai di sini Bapak Ibu, flare stack. Jadi gas metan yang dihasilkan oleh reaktor ini kita bakar. Tujuannya Bapak Ibu, selama ini mungkin gas yang limbah yang kita olah di kolam ipal itu memiliki gas dan itu terbuang ke udara. Dengan adanya biogas ini, gas tadi tidak akan terbuang ke udara dan tidak akan terjadi pencemaran udara Bapak Ibu. Maka kita lakukan pembakaran lebih dulu di flare stack ini. Kita bakar, tujuannya adalah untuk mengurangi emisi karbon. Jadi sebenarnya Bapak Ibu semua ini saling terhubung. Lalu kita tidak cukup di flare stack. Kalau di flare stack hanya dibakar, muncul ide-ide baru Bapak Ibu, bisa kita gunakan ternyata jadi energi. Sama-sama kita akan menyaksikan, ini dia penanda tanganan secara resmi dilakukan sebagai tanda simbol bahwa peresmian proyek ini dilakukan bersama. 3, 2, 1. Secara bersama-sama kami persilakan. Mari kita berikan aplaus yang meriah Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati. Terima kasih. Setelah ini akan foto bersama dengan. Oke, baik. Salam komando. Baik. Selesai, finish, baik. Terima kasih, kita boleh saling berjabat. Baik, sama-sama kita akan hitung dari 3 untuk melakukan pengguntingan atau pemotongan pita sebagai simbol dimulainya operasional pembangkit listrik biogas. 5,
4, 3, 2, 1. Baik, terima kasih dan setelah ini kepada bapak-bapak sekalian, nantinya dapat tur ke dalam untuk melihat secara langsung ya seperti ini. Siapa tahu mau bikin sendiri di rumah. Nah, dari sini aja. Nah, di sini aja Bapak sudah nampak. Iya. Dari Bapak, kondisi yang ada seperti tower sana itu adalah cooling tower. Yang ini Bapak, yang ini. Cooling tower. Iya, cooling tower. Ini, Pak. Tetapi tetap sirkulasi. Pengendapan itu sirkulasi tetap ke dalam pikiran. Terus yang mengendap dibuang. Tidak ada yang mengendap Bapak. Jadi Ya, ini kan investasinya besar sekali. Biaya untuk bangun besar sekali. Jadi kadang-kadang perusahaan itu kan orang tidak mau bikin karena mengeluarkan biaya yang besar. Makanya kalau pemerintah bisa push, ya. Aman Mas. Sudah siap pakai. Jadi ini bahan bakar gas metan, kadar metan itu tidak 60% siap pakai untuk bahan bakar gas. Pak gitu bisa nggak kalau misalnya kita kira Jadi ini Bapak, ini gas yang sudah bersih ini kita kirim ke gas engine Bapak. Ini pipanya. Masuk ke sana, masuk yang kuning ini Bapak. Ya, masuk ke dalam engine Bapak. Benar Bapak. biaya besar sekali.